Kadang saking dia jahatnya sampai anak tikus. Kamu bayangin kalau tikus itu dimasukin gimana sakitnya. Badan kamu tuh kayak berasa digigitin gitu. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Nah, hari ini aku punya video yang sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan biasanya aku membacakan cerita-cerita horor neroris cuman bareng kalian, kali ini kita membaca cerita-cerita horor neroris yang berhubungan dengan santet, perdukunan, teluh, dan segala variasinya guys. Yang sempat kita bahas juga di video yang ini bersama Teh Ria Misteria, dan membiarkan dia untuk merespon cerita-cerita kalian. This is gonna be super exciting. Langsung aja guys, without any further ado, stop senyum-senyum. Cause what? Cause shit's about to go down. Oke, jadi tadi aku sempet nanyain sama teman-teman neroris di Instagram cerita yang berhubungan sama dunia perdukunan yang pernah mereka alami sendiri, Kak. Ini, ada yang cerita. Ini dari Ica. Aku mau cerita nih, Kak. Dulu sekitar tahun 2013, keluarga jauhku, rumahnya berdekatan, ngalamin hal yang aneh banget. And let's say, ke-13 keluarganya, member keluarganya, sisa 6 yang masih hidup. Percaya nggak percaya, tapi dulu salah satu anak dari keluarga itu nikah sama seseorang. Nah, seseorang itu problematik banget dan akhirnya mereka cerai. Tapi si laki-laki itu nggak terima cerainya. Akhirnya katanya dia guna-guna keluarganya sampai banyak banget yang meninggal, termasuk ibu dan kakak-kakaknya. Dan meninggalnya itu sangat-sangat berdekatan, Kak. Misalnya kakak yang pertama meninggal, belum 4 hari kakak yang kedua meninggal, juga dengan penyakit yang sama, diare doang, diare perut. Padahal sebelumnya nggak ada riwayat penyakit kayak gitu. Dan konon dia pernah dimimpiin sama ex suaminya, bilang kalau dia mau abisin keluarganya sampai nggak ada yang tersisa. Tapi karena keburu ke orang pinter dan didoain, jadi alhamdulillah ada beberapa keluarganya yang masih hidup. Terus juga selama kejadian itu berlangsung, daerah rumahku itu sangat-sangat sepi. Kalau udah mau masuk maghrib, pasti nggak ada yang berani keluar satu orang pun. Memang ada yang namanya kita menghabisi 7 turunan ya. Itu menghabisinya itu kadang ada yang kematian, ada yang bikin gini. Dari 8 atau 11 orang, terus dia menikah lagi kan jadi banyak tuh. Tapi dari 3 keluarga ini udah mati. Berarti kan dari 11 kurang 3 aja udah ketahuan tinggalnya berapa. Dari itu ada 3 lagi. 3 lagi ini turunannya yang cewek-cewek itu berhasil tapi jadi janda, yang lakinya itu gila. Itu banyak. Jadi kayak semacam jatuhnya kelihatannya kayak kutukan ya, padahal enggak. Itu dikerjain. Karena gini, lebih sedih itu sih dibandingin orang sakit satu doang. Iya benar. Karena kalau itu gitu kayak kita nunggu, aduh waktunya kapan nih kita mati. Contoh hari ini memang pasien saya ada yang suaminya meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya baru dikabarin sama Om Vicky tadi karena kebetulan udah dimakamin. Itu saya pernah ngomong beberapa bulan yang lalu. Saya bisa bantuin tapi kecuali takdir. Dan takdir ini nggak bisa saya ucap karena memang Tuhan akan ngasih ini. Tapi setidaknya orang tua kamu itu kan maunya kamu yang nggak ada. Saya bikin itu lepas ya, tapi harus rela papamu yang nggak ada karena itu kan pulang lagi ke badan. Akhirnya pengobatan saya belum ada 40 hari, bener papahnya meninggal. Jadi yang ngirimin orang tuanya sendiri? Iya, papanya. Dia bilang kayak gini, Teh, kok perasaan saya nggak enak? Iya, ada yang mau meninggal yang paling disayang di sini, tapi itu emang udah takdir Tuhan, bukan karena kiriman. Dan keluarga dia dihabisin untuk laki-laki. Jadi udah tinggal perempuan doang bertiga. Dia, adiknya, sama anaknya. Suami dia nggak ada, baru hari ini. Dan dia bilang gini, bener Teh, itu saya lihat doang. Tapi kalau untuk yang mati karena dimakan santet udah nggak ada. Karena yang dipengen bapaknya malah yang perempuan yang mati. Terus keputar? Bukan, yang perempuan emang anak-anaknya dia mati. Tinggal saudara dia tuh tinggal satu doang yang laki-laki kan. Nah sama suaminya dia, tapi kan itu saudaranya dia yang sekandung rumahnya jauh di Padang. Nah dia di sini. Nah di sini itu kan yang bisa jagain kalau nih cewek-cewek ini pada lagi sakit cuma suaminya doang. Ini cewek-cewek ini kita amanin, dianya malah meninggal dengan takdir Tuhan udah karena sakit kena GERD. Next. Ini dari Ayu Pipin Ariska. Aku punya Kak, jadi dulu papaku punya usaha yang lumayan banyak dikenal di daerahku. Usahanya lancar banget pokoknya, sampai dulu papaku kan punya ustadz yang dipercaya. Nah ternyata banyak yang nanam telur unta yang katanya itu kiriman teluh. Terus aku juga sering banget lihat penampakan beda-beda sampai badan aku kurus. Banyak ustadz yang bilang kalau itu kiriman pesaing sampai badan aku suka biru-biru, suka sakit, sering ngadain pengajian pun tetep. Sampai papaku sakit
sakit dan sakitnya itu berubah dari ambeien sampai hepatitis, jantung dan lain-lain. Dan akhirnya meninggal. Bahkan setelah meninggal masih banyak banget gangguan. Sampai pernah ketahuan di bawah tempat tidur aku ditanam jenglot. Sekarang aku udah pindah rumah dan lebih nyaman yang sekarang. Oke, jawab nih. Iya boleh. Nah, tadi kita udah bahas loh tentang teluh. Teluh itu kan yang kita dimainin, terus ada kirim buhul, kita mainin boneka voodoo yang nanti hari ini orang sakit, besok ganti, ya udah itu begitu. Itu telur unta apa nggak telur Kalau unta? sebenarnya sih mereka mungkin ngelihatnya telur unta kan karena gede. Kita kan banyak sekali cara untuk menaruh buhul itu bagaimana. Ada telur ayam kampung, ada telur unta, dan ada beberapa buhul-buhul yang sudah saya temuin dan ditemuinnya tempat-tempat aneh kayak tempat tidur kita ada ubin. Ubinnya ini tiba-tiba dadakan yang dibuka sekian meter ke bawah baru ditemuin ada benda-benda itu, dan ini memang beneran diteluh. Ciri-cirinya seperti kayak gini. Ini contoh kecil yang ada siksanya karena teluh itu kan nyiksa kan. Cuma nyiksanya memang teluh itu lebih sakit dibanding santet. Kalau santet terus-menerus sakitnya. Sama kayak guna-guna, sakitnya itu nggak beda jauh gitu. Begitu-begitu aja. Tapi kalau teluh, ntar sakit ini buang, tiba-tiba besok sakitnya beda lagi. Terus sakit besok ganti lagi gitu aja. Oh my god, tapi kayak maksudnya sakit juga bisa beda-beda gini Kak, dari hepatitis pindah ke ambeien lain-lain. Saya punya pasien sakit, bener-bener sakit, dia ngerasain sakit. Setelah saya sembuhin, dia sebelumnya ke dokter nggak ada penyakit apapun, tapi dia ngerasa sakit banget sampai harus pakai oksigen dan lain-lain. Saya bilang udah disembuhin, ke dokter ke dokter, kanker paru-paru stadium 4. Loh, stadium 4 kamu baru ketahuan, dan namanya kanker paru-paru harusnya dari dia berobat sebelum datang ke rumah saya harus kelihatan. Itulah jahatnya setan, menutupi itu. Oh, gila, padahal dia nggak kerasa, tiba-tiba udah stadium 4 aja. Dia ngerasa, maksudnya dia ngerasa sakit, tapi ke dokter itu nggak ada hasilnya. Di ronsen, di apapun itu, ya bagus semuanya. Nyampe rumah dia sakit lagi. Baru begitu di kedua dibersihin, kali baru ketahuan stadium 4. Dan orangnya juga udah meninggal. Ya udah stadium 4 susah ya. Next. Ini dari M. Fatul. Ibunya temanku disantet sama mantan suaminya kan ya, sampai meninggal bulan kemarin. Ini media teluhnya. Nah, itu mah dikit. Itu mah cuma segitu. Ada HP saya gak? Ada tuh di HP saya, nanti saya kirimin deh ya ke tim kamu contoh-contoh buhul yang udah saya temuin. Tapi saya memang gak pernah expose ke channel YouTube saya karena pengobatannya tidak saya expose. Jadi kok tiba-tiba ada gambar buhul, lo teteh ngapain gitu kan. Saya memang di Misteria khusus untuk YouTube cerita kan. Tapi kalau pasien nomor 1, kalau pasien gak mau untuk di-expose, saya gak akan mau. Next. Oke, di tahun 2020 yang lalu, aku mempunyai ayah baru yang awalnya merupakan kenalan dari tetangga kami. Namun, awal kisah yang tidak aku ceritakan dimulai, kalau tidak salah ingat di tahun 2021. Cerita ini dimulai di sebuah subuh ketika ibuku sholat subuh. Beliau menemukan di lipatan spray kasur semacam bungkusan putih yang awalnya ibuku kira remukan potongan koran. Nah, di dalam bungkusan itu ada isi potongan silet, rambut yang diduga rambut ayah saya, dan potongan kuku. Aku kurang tahu ini bungkusan pada akhirnya diapakan, dan aku sendiri juga tidak pernah melihat bungkusan itu secara langsung karena di saat kejadian aku masih tidur dan baru dikasih tahu setelah beberapa hari. Tiba-tiba ayahku yang saat itu sedang tidur suatu malam, badannya kaku dengan mulut sedikit kebuka. Sulit mendeskripsikan ayahku kondisinya gimana, cuman saat ibuku manggil dan aku dan kakakku ke kamarnya, ibuku lagi nangis. Dan kesan pertamanya pas aku melihat kondisi ayahku, aku pikir ayahku sudah meninggal. Saking paniknya, aku langsung ngecek nafas ayahku dan alhamdulillahnya nggak seperti yang aku pikirkan. Tapi tetap saja melihat kondisi ayahku yang pada saat itu satu rumah langsung panik. Kami bertiga langsung baca-baca dan doa sambil ngurut tangan dan kaki ayahku. Kurang lebih setengah jam setelah itu, ayahku sadar. Ibuku menduga ini semua perbuatan tetangga kami, orang yang mengenalkan ayahku ke ibuku dulu. Oh, jadi mungkin dia jealous ya? Iya, itu kan tadi aku baru cerita buhul itu ditemuin di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak masuk logika gitu. Kadang ada di bawah bantal, ada di bawah ubin, tapi di bawah tempat tidur kita. Dan itu isinya biasanya rambut, silet, ada jarum, biji lada, terus ada tanah kuburan. Terus kadang saking dia jahatnya sampai anak tikus. Nah, kalau anak tikus itu kamu bayangin, itu semua umpamaan yang kita masukin ke dalam badan si target. Kamu bayangin kalau tikus itu dimasukin gimana sakitnya, usus kamu, ginjal kamu, badan kamu tuh kayak berasa digigitin gitu. Nah, itu. Tapi kalau saya nggak mau pakai tikus. Karena saya nggak berani megang kan tikus. sempet yang kayak harus ritual dengan janin itu. Harus. Itu efeknya
sih di tubuh? Oh, kalau untuk efek, karena pas saat kita makan kan sadar nggak sadar itu kayak udah di bawah awang-awang, udah ya begitulah. Tapi kalau efeknya selama saya jadi ilmu hitam terus menikah dengan pasangan saya sebelum ini, saya kan pernah divorce. Nah itu saya nggak pernah dapat turunan karena saya sudah ada perjanjian, saya tidak boleh berhenti yang namanya menstruasi, saya tidak boleh punya turunan dulu karena nanti cintanya saya itu akan lari keturunan. Saya akan stop dalam waktu 9 bulan. Kan saya nggak menstruasi karena setiap ritual itu setiap bulan ada ritual yang butuh menstruasi saya ditaruh di batok kelapa untuk diminum dan diusap ke perut. Maaf kak. Semuanya gini. Karena mikirnya ya emang ada purpose-nya gitu ya, ada tujuannya melakukan hal itu. Dan kayaknya semakin saya saat itu jadi ilmu hitam, saya walaupun rumah saya nggak gede, saya dikontrakan yang samping kanan kirinya kebun kosong, yang orang aja kayaknya nggak kepikiran mau ngontrak di situ. Tapi hidup saya nggak ada beban. Kenapa saya bilang nggak ada beban? Saya mau bunuh tinggal bunuh, saya mau nusuk tinggal nusuk, saya mau ngapain orang, ya udah. Wow. Next, ini dari Hai, aku T. Ini ceritanya sebelum aku nikah sama suami aku. Jadi mama mertua punya kakak yang biasa kita panggil Uwa. Beliau ini punya ilmu santet atau sejenisnya dari hasil belajar, bukan murni turunan. Dan ayah mertua aku juga punya ilmu begitu yang sama-sama hasil belajar, bukan turunan. Nah, suatu hari tiba-tiba mama mertua aku ini sakit, dibawa selama kurang lebih 1 minggu, dan setelah pulang, suami aku ini cerita, ternyata waktu di rumah sakit nggak ada penyakit yang serius banget, tapi kata ayah mertua aku itu kiriman santet dari Uwa, kakaknya mama mertua. Lalu aku tanya dong, kok bisa nyantet saudara sendiri? Nah sebenarnya Uwa aku ini mau ngirim ke ayah mertua aku, tapi berhubung ayah mertua aku ada yang jaga, jadilah meleset ke orang terlemah yang ada di rumah. Dan ayah mertua aku itu juga sering dikirim santet balesan ke Uwa, sampai sekarang masih balas-balesan santet, nggak ada yang horor dari santetnya, tapi langsung bikin yang kena sakit. Padahal jarak rumah Uwa dan ayah mertua aku itu nggak jauh, paling sekitar 500 meter. Sering ketemu hari-hari juga. Jadi kayak ketemu hari-harian tapi santet-santetan. Aku kan penasaran, kok bisa gitu sih? Kan keluarga. Ternyata Uwa aku ini nggak seneng lihat ayah mertua aku ini, suamiku dan kakaknya suamiku itu sukses dapat kerjaan mapan dan sudah bisa mandiri dari orang tua, sedangkan anaknya ya gitulah. Intinya karena dengki dan mama mertua aku itu sering nyeritain aib atau hal buruk tentang ayah mertua aku, jadi Uwa aku nggak terima. Kalau untuk kiriman santet terus tiba-tiba di rumah, kalau di dalam satu rumah itu ada yang lemah, dia akan kena gitu. Bener, contoh ibu bapak 3 anak dalam satu rumah. Saya tujuannya untuk ke bapaknya nih. Saya tembak buhul, bola api itu udah mental, buru itu terlepas nih, ini kayak payung, langsung mayungin mereka dulu nih berlima. Siapa yang lemah dia yang kena. Kalau anak perempuan belum menikah ya nggak dapet, terus udah nikah belum dapat keturunan, terus yang kerja tiba-tiba link yang namanya tadinya usaha, langsung merosot tuh, nggak ada yang pakai tangga, langsung turun langsung, itu kerjaannya begitu. Nah si target yang kena paling lemah itu dia yang paling parah. Oh, karena itu yang dikirim ke satu rumah gitu ya, karena nggak bisa langsung ke satu orang. Sebenarnya bisa ke satu orang kalau posisinya memang dia kuat, ya tetap aja nyari kan, harusnya kalau dia lemah tetap ke satu orang, udah pecahnya satu ke dia. server gitu ya kayak. Karena dia mental terus ngirimnya ke rumah itu karena memang dia ada di rumah, ya mau nggak mau kita pecah di rumah. Karena orang yang namanya santet telu guna-guna itu, hawa di rumah itu pasti beda dan semua pasti ngerasain walaupun ada satu korban. Kayak ada lemparan kerikil, siraman pasir, bunyi meledak, terus rumah kayak bau amis, banyak cicak, kecoa gitu. Aku nanti ada nih cerita, nanti aku ceritain di channel kakak aja. Boleh. Ini yang berhubungan sama salah satu member di keluarga aku, tapi sedikit jauh, tapi nanti aku ceritain. There you go Neroris, gimana bacain cerita-cerita kalian, direspon langsung dengan mantan dukun santet. Apakah kalian memiliki pengalaman kalian sendiri? Jujur ketika aku menanyakan kalian untuk menceritakan itu, yang masuk ada ribuan DM, dan video-video kayak gini akan selanjutnya juga aku tanyakan di Instastory. Jadi make sure kalian follow aku di Instagram Nessie Judge, gampang banget, namaku aja. Dan please komen di bawah kira-kira nextnya kita bikin temanya apa dan siapa yang harus kita undang menjadi tamu di Neror. Please komen di bawah sekalian ide-ide buat video-video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar ketemu kalian lagi. Bye bye.
Terus Terus aku juga sering banget lihat Aduh. nggak apa? Mau minum dulu? Enggak.